Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nabila Kotrunada akan menerangkan tentang Spatial Learning Management atau dapat diartikan sebagai penataan atau pengaturan ruang kelas. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhyiddin Zuhri. Untuk selebihnya, silakan simak video berikut ini. Terima kasih. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Spatial Learning Management atau biasa disebut dengan penataan atau pengaturan ruang kelas. Jadi, penataan atau pengaturan ruang kelas ini memiliki pengertian yakni serangkaian usaha pengelolaan kelas yang menjadikan ruang kelas sebagai tempat belajar yang tertata rapi dan nyaman sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Merupakan syarat yang utama bagi setiap sekolah untuk memiliki ruang kelas yang memadai. Selain itu, ruang kelas juga merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian penataan atau pengaturan ruang kelas, saatnya kita mempelajari apa sih pentingnya kita mempelajari tentang penataan atau pengaturan ruang kelas ini sendiri. Jadi, di sini kita akan menjelaskan tentang urgensi pengaturan ruang kelas yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni pengaturan ruang kelas dapat menciptakan ruang kelas yang memiliki susunan yang dapat menggairahkan. Kemudian, urgensi yang kedua yakni pengaturan ruang kelas dapat memungkinkan guru dan juga peserta didik bergerak secara leluasa di dalam kelas. Dan yang ketiga yakni pengaturan ruang kelas dapat memfokuskan peserta didik untuk tetap fokus saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen pengaturan ruang kelas. Kita akan membahas tentang komponen-komponen penataan atau pengaturan ruang kelas, yakni setidaknya ada 5 komponen-komponen dalam pengaturan ruang kelas. Yang pertama yakni visibility atau keleluasaan pandangan. Jadi di mana dalam mengatur ruang kelas ini kita harus menata benda-benda yang ada di dalam kelas itu tidak menghalangi pandangan, baik pandangan peserta didik maupun guru, sehingga peserta didik dapat memandang guru dengan mudah, memandang alat-alat pembelajaran dengan mudah, dan juga tidak mengganggu pandangannya ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Begitu pula dengan guru. Jadi, dalam menata ruang kelas itu tidak ada benda-benda yang mengganggu guru dalam memandang siswanya, kemudian tidak mengganggu kegiatan dan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yakni yang kedua. Yang kedua yakni accessibility atau mudah dicapai. Jadi yang perlu diperhatikan di sini yakni dalam menata ruang kelas perlu diperhatikan bahwa barang-barang yang ada di dalam kelas, barang-barang yang membantu dalam proses pembelajaran harus mudah dicapai oleh peserta didik. Begitu pula dalam penataan meja dan kursi. Harus terdapat jarak agar tidak mengganggu atau menjadikan macet siswa dalam melakukan gerak-geraknya di dalam kelas. Sehingga ketika ada siswa yang bergerak atau siswa yang berjalan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Nah, kemudian yang ketiga yakni fleksibilitas atau keluasan. Jadi dalam penataan atau pengaturan ruang kelas itu harus benda-bendanya mudah ditata ataupun diubah, sehingga apabila guru menginginkan proses pembelajaran secara berpasang-pasangan, wah, tempat duduknya langsung bisa diubah untuk bisa menjadi proses pembelajaran yang berpasang-pasangan. Kalau ingin menjadikan proses pembelajaran yang berdiskusi,
tempat duduknya dan mejanya juga mudah untuk diubah mengikuti proses pembelajaran yang sedang dilakukan, dan sehingga memudahkan guru apabila ingin membuat proses pembelajaran menjadi individu, berpasangan, ataupun berkelompok. Dan yang keempat yakni kenyamanan. Nah, kenyamanan ini berkaitan dengan temperatur kelas, suara, cahaya, dan kepadatan di dalam kelas itu sendiri. Dan komponen yang terakhir, yakni komponen yang kelima, yakni keindahan, di mana di dalam penataan ruang kelas itu kita harus mampu membuat suasana kelas itu menjadi nyaman dan menyenangkan, sehingga menjadikan peserta didik betah berada di dalam kelas. Ini saya akan menyampaikan 4 kunci dalam pengaturan atau penataan ruang kelas. 4 kunci ini disampaikan oleh tokoh yang bernama Caroline dan juga Edmund. Nah, kunci yang pertama yakni jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi serta bebas dari yang namanya kemacetan. Kemudian kunci yang kedua yakni pastikan setiap peserta didik itu dapat mudah dipantau oleh guru. Dan kunci yang ketiga yakni menjaga agar instrumen pembelajaran yang sering digunakan dan juga perlengkapan siswa itu dapat dengan mudah diakses. Dan kunci yang keempat yakni pastikan setiap peserta didik dapat dengan mudah melihat presentasi dan juga tampilan seisi kelas. Teman-teman, menerapkan tiap-tiap komponen dalam pengaturan ruang kelas itu tadi dapat membantu guru dalam merancang pengaturan ruang kelas yang baik. Dengan pengaturan ruang kelas yang baik dapat menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan juga menyenangkan. Jadi teman-teman, yang perlu kita ingat adalah dalam menerapkan komponen-komponen pengaturan ruang kelas ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar pengaturan ruang kelas dapat maksimal. Aspek-aspek apa aja tuh yang perlu diperhatikan dalam pengaturan ruang kelas? Yang pertama yakni pengaturan ruang dinding dan juga langit-langit. Kemudian aspek yang kedua, pengaturan ruang lantai. Aspek yang ketiga yakni pengaturan meja dan kursi peserta didik. Aspek yang keempat yakni pengaturan lemari dan material pembelajaran yang lainnya. Aspek yang kelima yakni pengaturan berkas-berkas portofolio. Kemudian aspek yang keenam yakni pengaturan meja dan juga perlengkapan-perlengkapan guru. Dan aspek yang terakhir yakni pengaturan benda-benda musiman atau benda-benda yang jarang digunakan. Jadi teman-teman, tujuan dari pengaturan ruang kelas sendiri itu setidaknya ada 4. Yang pertama yakni menciptakan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, dan memungkinkan di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa semaksimal mungkin. Kemudian tujuan yang kedua yakni menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya proses pembelajaran yang baik. Kemudian tujuan yang ketiga yakni menyediakan dan mengatur fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran yang mendukung dan juga memungkinkan siswa belajar dengan baik sesuai dengan keadaan lingkungan, sosial, emosional, dan juga intelektual siswa masing-masing. Dan tujuan yang keempat yakni membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan juga sifat individunya masing-masing.